Shalom, selamat pagi seluruh pendengar renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu 22 Februari 2025, saya Pendeta Kartini STH yang melayani di Resort GKE Pulang Pisau di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir mengajak saudara untuk mendengarkan renungan harian untuk hari ini yang terdapat dalam Kejadian pasal 44 ayat 18 hingga ayat yang ke-34 sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kami hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjaga, melindungi, menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami memohon. Amin. Kejadian pasal 44 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-34. Sini saya akan bacakan dua bagian ayat yang terakhir, yaitu 33 hingga yang ke-34 yang bunyinya demikian. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan janji itu adalah utang. Ketika seseorang berjanji, ia harus belajar untuk menepatinya. Karena jika ia bisa menepati janjinya, meskipun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, maka ia akan menjadi seorang yang dapat dipercaya dan kualitas karakternya sungguh teruji, bahwa ia mampu menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam uraian firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa Yehuda, anak dari Yakub, dengan berani maju untuk membela adiknya si Benyamin agar bisa dibebaskan oleh Yusuf dan menjadikan dirinya sebagai budak menggantikan sang adik, karena mengingat akan janjinya kepada sang ayah yang akan sedih bahkan mati bila Benyamin adiknya itu tidak dibawa kembali pulang kepada sang ayah. Sebagai seorang kakak yang telah berjanji kepada ayahnya untuk menjaga sang adik dengan baik dan akan membawa kembali pulang kepada sang ayah, Yehuda juga ingin menunjukkan baktinya kepada Yakub sebagai orang tuanya. Ia tidak ingin membuat ayahnya sedih kembali, sama seperti ketika sang ayah kehilangan Yusuf anaknya, yaitu saudara dari Yehuda. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang sudah tidak dapat dipercaya lagi karena sebuah kebohongan atau ia tidak bisa menepati janjinya, maka akan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Karena itu, saat ini apabila kita sudah diberikan kepercayaan, tanggung jawab, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Dan upayakan ketika kita sudah berjanji untuk bekerja ataupun melakukan tugas kita dengan baik, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Jangan sekali-kali kita tidak menepati apa yang menjadi janji kita ketika kita menerima tugas yang diberikan kepada kita, ataupun ketika kita sudah berjanji. Belajarlah untuk selalu menepati janji, maka Tuhan pasti akan selalu memberkati kehidupan kita sebagai seorang
yang bisa dipercaya dan juga memiliki kualitas karakter yang dapat dipercaya, kualitas karakter yang teruji dan dapat dipercaya oleh orang lain. Karena itu saudaraku, yakinlah bahwa kita pasti mampu untuk melakukannya. Andalkanlah Tuhan senantiasa dan pasti Tuhan menolong kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami pada hari ini untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, yang selalu berupaya untuk menjadi seseorang yang bisa menepati janji. Apapun tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami pasti mampu dan bisa untuk melakukannya ketika Tuhan berada di pihak kami. Dan saat ini, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas apa yang kami boleh lakukan dalam tugas, aktivitas, dan pekerjaan hidup kami hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berada di wilayah Pos PI Trans Jabiren. Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka semua, usaha kerja yang mereka lakukan, sehingga dengan berkat dan penyertaan Tuhan, mereka beroleh rezeki, kecukupan, dan beroleh sukacita damai sejahtera dalam hari-hari hidup yang mereka jalani, sehingga nama Tuhan boleh selalu dipuji, disembah, dan dimuliakan. Demikian juga bagi para pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani di jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau juga berkati agar dengan kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi mereka, mereka bisa dan mampu untuk melakukan tugas dan pelayanan mereka dengan baik, yang hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami serahkan doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.